paling penting selama saya beternak itu jangan terlalu percaya kata orang tanpa lihat kondisi ayam di tempat kita ya teman-teman. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan peternakannya kita selalu sukses. Selamat datang di Saka Farm, channel yang membahas dunia ternak ayam dari kandang sederhana sampai bisa jadi sumber penghasilan yang nyata. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, kenalin, saya Anas. Saya sudah beberapa tahun terjun langsung di dunia peternakan ayam kampung dan ayam petelur. Di channel ini, kita bakal ngobrolin santai soal cara merawat ayam yang benar, manajemen kandang, pakan, bibit, sampai peluang usaha ternak di tahun-tahun ke depannya. Dan di video kali ini, kita akan ngobrol tentang cara merawat anak ayam atau DOC ayam agar bisa melewati fase brooding. Jadi, teman-teman tonton sampai habis ya, karena bakal saya share pengalaman langsung dari kandang Saka sampai melewati fase brooding itu. Yuk kita mulai. Ya, kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman saya ya teman-teman tentang merawat DOC. Mungkin jarang banget dibahas sama teman-teman yang YouTuber lainnya atau ya nggak yang biasanya gitu teman-teman ya. Ini bukan soal tentang suhu doang ataupun lampu-lampu yang lainnya gitu ya. Lanjut, yang pertama itu saya dulu kenapa banyak kematian di fase DOC? Ya, saya terlalu cepat naruh ayam itu di kandang yang besar ataupun kandang yang terlalu luas. Berpikirnya semakin besar tempatnya, semakin leluasa aktivitasnya. Tapi setelah diamati, DOC ayam itu malah nggak aktif, terus makannya juga malah nggak lahap. Karena dia mungkin terlalu banyak gerak mencari makan mungkin ya, dan yang paling kelihatan itu pertumbuhan ayam malah jadi nggak seragam teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau buat kandang brooding, disesuaikan aja ya sama populasi dan besaran kandangnya ya teman-teman, agar tidak mengalami kesalahan yang sama kayak saya. Oke, lanjut yang kedua ya teman-teman, yaitu ventilasi kandang yang jarang banget kita perhatikan. DOC ayam itu benar-benar sensitif banget sama yang namanya udara. Karena kalau udara yang bersirkulasinya kurang baik, udara di dalam nggak maksimal dan nggak sehat jadinya. Bisa mengganggu pernafasan anak ayam juga. Usahakan ventilasi ayam itu berada di atas ya teman-teman, biar angin dari luar juga nggak langsung kena tubuh si ayam. Ini juga bahayanya kalau sampai langsung terkena anak ayam kita ya teman-teman. Biasanya bisa bikin ayam kita itu gampang stres, terus lanjut ke nafsu makannya pasti berkurang karena dia kedinginan, atau bisa juga mati mendadak ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman untuk pintu atau ventilasi kandangnya, biar kandang brooding kita ini itu nggak bikin udaranya pengap atau udaranya nggak bersirkulasi dengan baik ya teman-teman. Ya itu tadi yang kedua, ventilasi. Oke, kita lanjut bahas yang ketiga. Yang ketiga ini paling sering dilupain sama peternak-peternak yang baru memulai biasanya. Karena waktu saya mulai juga ya, waktu mulai pertama kali beternak itu saya juga nggak melakukan ini. Jadi semoga teman-teman nggak mengalami juga. Yang ketiga itu mengistirahatkan kandang sebelum masuk DOC ayam. Maksudnya gimana? Maksudnya itu DOC ayam sebelum masuk ke kandang itu kita bersihkan dulu atau sterilisasi
kandang, ya minimal 1 hari kandang itu kosong dan sudah dibersihkan atau disemprot-semprot pakai desinfektan, atau kalau enggak ya alasnya. Kalau alas seperti saya kayak gini nih, itu disemprot sama E4 aja, biar penguraian kotoran dan bakteri-bakteri baik yang ada di dalam kandang itu tuh maksimal gitu bekerjanya, enggak yang mati ataupun hilang. Jadi bukan patogen atau virus-virus yang jahat yang tumbuh. Ini itu kelihatan sepele ya teman-teman. Tapi selama pengalaman saya merawat DOC ayam, itu pengaruhnya luar biasa. Biasanya kalau kandangnya itu udah nggak maksimal, itu ayam juga biasa di kandang itu nggak nyaman. Nafsu makannya itu menurun. Terus sama kesehatannya selalu ada trouble aja gitu waktu awal-awal saya itu. Trouble yang biasa saya alami waktu itu pasti ada aja, kayak sakit, ayam lesu, bahkan awal-awal itu saya sampai hampir 50% kematian yang terjadi ya karena hal sepele kayak gini yang jarang dibahas juga gitu, atau jarang di-share oleh teman-teman yang lainnya. Jadi buat teman-teman, usahakan ya disterilisasi terlebih dahulu sebelum masuk DOC ayam ke kandang, biar mengurangi bakteri-bakteri atau virus-virus yang jahat gitu. Baik, yang selanjutnya itu pengalaman saya merawat DOC ayam. Itu jangan langsung kasih makan anak ayam yang baru masuk ke kandang brooding. Kenapa begitu? Kenapa mas? Kan ayam nyampe pasti lapar. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tuh kadang teman-teman yang lainnya jarang ngebahas gitu ya teman-teman. Ya karena waktu DOC baru dipindahkan, mereka itu lagi menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya teman-teman. Biasanya kalau ya perpindahan antara dari kandang satu ke kandang yang lainnya, atau dari mesin tetas dipindah ke box atau kandang brooding, itu kan biasanya suhu ruangannya itu pasti beda. Dari alas kandangnya juga beda, yang tadinya misalkan di mesin tetas yang tadinya ada di dalam telur, sekarang ada di alas yang kasar atau alas yang seperti ini nih yang saya pakai. Jadi pasti suasananya beda. Di kondisi kayak gitu, jujur aja ayam tuh masih dalam fase stres-stresnya teman-teman. Kalau di saat itu langsung kita kasih pakan, yang terjadi sering bukannya tambah bagus, tapi justru pencernaannya belum siap menerima makanan. Anak ayam masih suka matuk-matuk sembarangan, masih belajar makan, dan dari yang saya amati, kalau dipaksakan makan terlalu cepat, banyak yang akhirnya malah mencret. Bahkan ada yang berak putih waktu itu teman-teman. Dulu ya awal-awal saya juga ngalamin sendiri hal itu. Makanya sekarang kalau DOC baru masuk kandang brooding, yang pertama saya lakukan bukan ngasih makan, tapi saya kasih minum dulu teman-teman. Air minumnya yang seperti apa mas? Atau yang gimana? Simpel aja. Kalau waktu saya itu airnya ya yang dingin atau yang gak terlalu dingin, gak terlalu panas. Kalau bisa kasih gula atau vitamin kayak Vitacik dan lain-lain gitu. Biar mereka itu ngerilis rasa stresnya dulu dari perpindahan perjalanan atau perpindahan dari box ke kandangnya, ke kandang brooding itu. Jadi
teman-teman jangan langsung dikasih makan ya. Dikasih air minum aja dulu. Terus ada pertanyaan lagi pasti kan? Loh mas, terus kapan ngasih makannya? Nah, ngasih makannya itu ya nggak usah terlalu lama juga. Amati aja kalau ayam itu udah tenang, udah nggak panik, udah nggak biasanya bunyi piek piek piek. Nah itu tuh udah mulai apa ya? Kalau udah tenang ya itu baru bisa tuh dikasih makan. Dan kasih makannya itu ya sedikit-sedikit tapi yang halus ya kalau bisa. Nah, yang setelah tadi jangan kasih makan dulu. Dan yang paling penting selama saya beternak itu jangan terlalu percaya kata orang tanpa lihat kondisi ayam di tempat kita ya teman-teman. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi pengalaman saya, dulu awal-awal saya selalu makan mentah-mentah informasi yang berseliweran yang ada di sosial media. Langsung aja gitu diterapkan di kandang. Dan akhirnya banyak banget kematian yang terjadi tanpa melihat kondisi ayam yang sesungguhnya. Jadi teman-teman setelah dengar video ini juga jangan langsung ditelan mentah-mentah ya teman-teman. Coba lihat dulu kondisi ayam di tempat teman-teman seperti apa. Kandang di tempat teman-teman bagaimana, suhunya seperti apa. Kalau teman-teman merasa ini perlu dicoba, perlu dilakukan, ya diterapkannya itu perlahan teman-teman. Jangan langsung 100% diubah caranya, jangan ya. Kecuali teman-teman baru mau mulai nih, jadi bisa nih diterapkan langsung ya teman-teman. Baik, video kali ini segitu dulu ya teman-teman ya. Rangkumannya dari semua tadi, yang pertama itu jangan ditaruh di tempat terlalu luas dulu, yang pertama ya teman-teman. Yang kedua itu ventilasi udara harus baik. Yang ketiga itu steril dulu kandangnya sebelum masuk DOC minimal 1 hari. Dan yang keempat, jangan terlalu cepat percaya sama informasi-informasi yang berseliweran. Teman-teman harus bisa memilah dan menyesuaikan dengan tempat teman-teman ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga cerita dan pengalaman yang saya bagikan di video ini bisa ada manfaatnya ya. Bukan buat menggurui, tapi buat jadi teman diskusi di dunia ternak ayam ya teman-teman. Kalau ngerasa video ini relate sama yang lagi dialami di kandang kalian, atau mungkin pernah ngalamin hal yang sama, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kita ngobrol bareng di sana, diskusi bareng. Dan kalau teman-teman mau terus belajar bareng dari kandang Saka Farm, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan kasih like supaya channel ini bisa terus berkembang. Dengan begitu, saya bisa terus semangat berbagi cerita dan pengalaman nyata di kandang. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga kandang kita semua sehat, ayamnya kuat, dan usahanya makin lancar, amin. Saya Anas dari Saka Farm. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.